selamat pagi Bapak Ibu Saudara kekasih yang sungguh sangat dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan Sapaan Kasih GKPB Jemaat Kristus Kasih di tanggal 4 Agustus di hari Selasa. Sungguh kita bersyukur semua atas penyertaan Bapa di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dilimpah kasih karunia Tuhan Yesus, kita akan menikmati firman Tuhan di tanggal 4 Agustus hari Selasa ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan Bapa, pertolongan, perlindungan yang sangat sempurna dan besar kasih setia Bapa kepada masing-masing kami yang tak berkesudahan. Kami juga bersyukur atas kasih karunia Bapa yang berlimpah selalu baru dicurahkan kepada kami. Kami juga tidak lupa bersyukur atas malam yang telah kami lalui. Bapa menyertai dan memberkati istirahat kami bersama keluarga. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Bapa. Kami mau menikmati firman Bapa dan kami mau menjadi pelaku firman Bapa. Kami mohon pertolongan Roh Bapa yang kudus untuk masing-masing kami agar firman Tuhan yang disampaikan benar-benar kebenaran firman dari Bapa saja, bukan menurut pengertian masing-masing kami. Tolong kami Roh Kudus, urapi masing-masing kami, buat iman kami menyala untuk sendengkan telinga kami kepada firman Bapa saja, karena firman Bapa adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu dengan syukur dan kami menikmati firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa kembali di Sapaan Kasih, di mana hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan terambil dari Keluaran 19 ayat 4 yang berbunyi demikian. Saya akan baca secara lengkap. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Kemudian diteguhkan di perjanjian baru, yaitu di 2 Korintus 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dilimpahi kasih Tuhan, kita pasti selalu mendengarkan kisah dari bangsa Israel yang telah dibebaskan oleh Allah kita dari perbudakan penindasan bangsa Mesir. Di mana di Keluaran ini dikatakan, kamu sendiri telah melihat apa yang aku lakukan kepada orang Mesir. Beginilah firman Allah. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah kita adalah Allah yang luar biasa, sangat mengasihi kita semuanya. Pada saat itu bangsa Israel begitu mengalami penindasan, penganiayaan, penderitaan di bawah bangsa Mesir. Namun Allah kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita dengan janji-janjinya, Allah yang setia. Bangsa Israel yang tegar tengkuk selalu Allah selamatkan dari mulai peperangan dengan bangsa-bangsa lain. Walaupun tegar tengkuknya bangsa Israel, tetap Allah mengasihi. Allah menginginkan mereka kembali kepada Allah, dan terakhir bangsa Israel diselamatkan dari penjajahan bangsa Mesir. Kita tahu sendiri 10 tulah yang dilakukan Allah kepada bangsa Mesir untuk menyelamatkan daripada bangsa Israel. Nah, begitu juga dikatakan di dalam perjanjian baru, yaitu di 2 Korintus 1 ayat 10, Rasul Paulus yang mengalami penganiayaan, penderitaan, kesengsaraan, difitnah, bahkan didera oleh orang-orang Yahudi dan juga oleh tokoh-tokoh agama, imam-imam besar dan juga oleh prajurit Romawi. Keluar masuk penjara, dipukuli, dilempari batu. Juga pada saat di dalam perjalanannya di kapal, kapalnya karam, kandas, dan lagi-lagi Allah menyelamatkan, janji Allah menyelamatkan. Nah, inilah luar biasa kasih Allah kepada kita. Bagaimana dengan kita di perjanjian baru Israel baru ini, Bapak Ibu? Kita pasti mengalami yang diselamatkan dan diselamatkan lagi secara jasmani, di mana dalam keterpurukan kita
mungkin kita mengalami pergumulan ekonomi yang sudah sangat terpuruk, di titik terpuruk, atau sakit penyakit, atau juga mendidik anak-anak, dan apapun itu. Mungkin juga dalam rumah tangga kita tidak baik-baik saja. Namun ketika kita cermati, kita teliti, kita renungkan, kita mengingat bahwa Allah selalu menolong dan menyelamatkan kita. Pada saat titik yang terpuruk kita mengalami penderitaan atau mengalami yang tidak enak dalam hidup kita. Kita selalu mengingat bahwa Allah itu tidak pernah menterlantarkan kita, tidak pernah kita dibuat tergeletak. Allah kita memberikan pertolongannya dengan caranya yang ajaib. Hanya kita saja yang tidak sabar. Padahal waktu Allah adalah waktu yang terbaik. Rencana Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang membawa masa depan penuh pengharapan. Di Yeremia 29 ayat 11 selalu diingatkan kepada kita semuanya. Untuk itu kita harusnya percaya, berserah, bersandar, dan mengandalkan Tuhan Yesus saja sebagai Allah dan Juru Selamat kita yang selalu menolong kita dari keadaan apapun itu. Bapak, Ibu, Saudara, contoh kecil saja. Ini kesaksian ada di diri saya. Ketika kita melakukan perjalanan di jalan, kita tiba-tiba mengalami hal yang tidak terduga. Kita yang sudah hati-hati, orang yang malah mau menabrak kita, atau bahkan orang lain hati-hati, kita menabrak orang itu. Apa yang terjadi? Allah kita menolong kita. Tidak terjadi kecelakaan. Itu yang sering saya bersyukur kepada Allah ketika mungkin Bapak Ibu juga mengalami dalam perjalanan Bapak Ibu di jalan raya. Coba Bapak Ibu renungkan, kita cermati item per item, begitu luar biasanya kasih setia Allah. Begitu luar biasanya pertolongan Allah yang senantiasa menyelamatkan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari secara jasmani. Dan yang terakhir secara rohani, Allah kita Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan memberikan anugerah kebenaran hidup kekal kepada kita dengan cuma-cuma hanya oleh karena kasih karunia-Nya semata. Bagi kita, bagi orang yang percaya, yang beriman di dalam Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diingatkan di Mazmur, yaitu Mazmur 107 di ayat 1. Harusnya kita selalu bersyukur akan kasih kesetia Allah kepada sepanjang kehidupan kita. Begitu juga diingatkan di Mazmur 86, khususnya di ayat 13. Allah menyelamatkan kita dari dunia orang mati yang paling dalam. Mari Bapak Ibu, di dalam Mazmur ini sungguh sangat saya secara pribadi diberkati. Di mana dikatakan juga di Mazmur 145 di ayat 8, Allah adalah Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia mengasihi siapapun tanpa terkecuali. Rahmatnya, kasih setianya tidak berkesudahan. Dan saya juga terberkati di Mazmur Daud 62 ayat 1 dan 2. Daud ini salah satu tokoh iman yang luar biasa. Saya sangat diberkati bagaimana imannya Daud hanya percaya, mengandalkan dan berserah kepada Allah. Hidupnya semuanya diserahkan kepada Allah. Dia adalah kota bentengku, kubu pertahananku. Aku tenang dekat Allah. Begitu dikatakan di Mazmur Daud 62 ayat 1 dan ayat 2, dialah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak tokoh-tokoh iman yang mengingatkan kita semua pada zaman perjanjian baru ini. Untuk kita selalu kuat iman, hanya berpegang teguh kepada Allah, kepada janji Allah, pengharapan Allah yang tidak pernah sia-sia di dalam kehidupan kita. Walaupun kita mengalami masalah apapun, pergumulan apapun, Bapak Ibu jangan menyerah, jangan komplain, jangan mengeluh. Tetap melihat Allah satu-satunya Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus saja. Untuk itu jangan lupa berdoa Bapak Ibu, karena doa itu menguatkan iman kita. Dan juga baca firman. Kita imani apa janji Allah kepada kita, semuanya. Firman Allah itu iya dan amin Bapak Ibu. Ini juga mengingatkan saya secara pribadi bahwa saya juga harus mengingat janji Allah, harus kuat iman di dalam Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu kita mengingat satu, kita akan mengingat selamanya, dan tentu kita akan imani dengan tindak nyata, bersyukur. Dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan suka, dalam keadaan pergumulan dalam hidup kita, kita tetap bersyukur dan bersyukur. Kalaupun kita jatuh dalam dosa, kita
tiba-tiba komplain atau kita mengeluh, segera Bapak Ibu kita kembali ke Tuhan, minta Roh Kudus menuntun, membimbing, memimpin hati jiwa kita. Kita melihat bahwa Allah itu selalu menyelamatkan di dalam perjalanan hidup kita dan tentu keluarga kita. Bahkan Allah sangat mengasihi siapapun tanpa terkecuali, sekalipun itu yang belum di dalam Tuhan Yesus, belum percaya kepadanya. Allah tetap mengasihi, Allah tetap memberikan kesempatan pertobatan bagi mereka sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Itu yang kita harus ingat Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, bahwa kita diberkati adalah untuk menjadi berkat. Di dalam kehidupan kita, kita diberkati untuk menjadi berkat, menjadi saksi kasih Kristus Bapak Ibu. Menjadi terang garam apapun di dalam kehidupan kita, sekeliling kita. Karena memang itulah kita diselamatkan, untuk menyelamatkan juga dalam artian memberitakan kabar baik Injil bagi jiwa-jiwa yang belum di dalam Tuhan Yesus, untuk jiwa-jiwa mereka dimenangkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada di hari ini sungguh menguatkan iman kita, meneguhkan kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah laskar Kristus, anak-anak Allah yang sangat dikasihi. Kita sudah dimeteraikan dalam kitab kehidupannya Tuhan, kita sudah dimeteraikan di dalam surga, dan Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam kita menetap permanen untuk kita menjadi berkat. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk itu mari Bapak Ibu, sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semuanya, juga kepada saya secara pribadi, bahwa Allah tidak pernah berhenti menyelamatkan kita di dalam kita menjalani kehidupan dengan keluarga kita dan sekeliling kita. Dan ingat selalu, Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menyelamatkan jiwa kita. Ini yang perlu kita renungkan, agar kita selalu bersukacita, bersyukur kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus sepanjang kehidupan kita, baik dalam situasi dan kondisi apapun. Amin. Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita juga mengasihi Tuhan Yesus, mari kita imani firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama untuk diteguhkan kepada kita semuanya dengan pujian dari PBA 117, Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku Bapak Ibu di dalam Kristus, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh sangat bersyukur firman yang telah Bapa taburkan kepada masing-masing kami. Kiranya Roh Kudus memimpin, menuntun hati jiwa kami, agar pikiran hati kami hanya tertuju kepada firman Tuhan Yesus saja di dalam kami menjalani kehidupan. Dan jadikan kami Tuhan pelaku firman Tuhan yang sejati oleh pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Surgawi, sebentar kami akan melakukan aktivitas masing-masing kami dengan keluarga kami. Kami percaya Bapak memberkati masing-masing kami. Kami percaya Bapak memberkati pekerjaan, usaha, rumah tangga kami. Bapak juga memberkati kesehatan kami. Bapak juga memberkati pendidikan anak-anak kami. Dan kami percaya juga Bapak juga menyembuhkan, memulihkan siapapun dari saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Bapak Surgawi, kami juga percaya Bapak memberkati bangsa Indonesia kami dan memberkati khususnya masyarakat Bali. Biarlah kasih karunia Bapa dan damai sejahtera dari Bapa menyertai, melingkupi, menudungi masing-masing kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, tetangga kanan kiri kami, masyarakat Bali dan bangsa kami Indonesia.
Terima kasih Bapa Surgawi, kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami, hidup hati jiwa kami hanya di dalam tangan kasih Bapa saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, Bapak Ibu bisa share kepada keluarga, teman, atau siapapun. Dan juga apabila Bapak Ibu Saudara sekalian mau didoakan, Bapak Ibu bisa menulis di kolom ini. Dengan sukacita dan dengan senang hati kami akan mendoakan untuk Bapak Ibu semuanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.